Benar-benar sadis. Kader PKS Bukhari Yusuf injak-injak istrinya yang lagi hamil sampai pendarahan. Tentu masih segar di ingatan kita. Kalau itu PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS disahkan. Alasannya karena ada usulan dari partai tersebut yang belum disetujui. Padahal banyak kelompok masyarakat sipil pemerhati perempuan serta Presiden Jokowi sendiri berharap RUU itu segera diundangkan. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Alasannya dengan adanya UU TPKS bisa menjadi payung hukum aparat dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual serta memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban. Bahkan karena begitu pentingnya undang-undang TPKS ini, sampai-sampai Ketua DPR Puan Maharani kala itu mengatakan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang merupakan hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju. TPKS setelah hari ini disahkan sebagai inisiatif DPR, tentunya kita akan menunjuk AKD yang akan membahas. Dan kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien namun terukur sehingga bisa terselesaikan dengan waktu. Jadi agak aneh memang, dari 8 fraksi yang ada di DPR hanya PKS doang yang menolak RUU TPKS disahkan menjadi UU. Memunculkan kecurigaan dan pertanyaan, ada apa gerangan? Sekarang terbukti, ternyata ada udang di balik bakwan Ferguson. Salah seorang kadernya merupakan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Lantas, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Ketua Balitbang DPP PKS Bukhari Yusuf. Si Bukhari ini sudah menjadi pengurus PKS sejak 2005 silam. Ia awalnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS periode 2005-2010. Kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Dewan Syariah Pusat PKS 2011-2012. Ketua Badan Perencanaan PKS periode 2015-2020. Terakhir, ia ditunjuk menggawangi RND-nya PKS. Nah, karena cukup lama berkecimpung di PKS, banyak yang menyangka kalau Bukhari ini adalah ustadz beneran. Bahkan ada juga yang sampai menjulukinya ulama segala, termasuk TVRI. Pernah terperdaya oleh tampilan atau topeng yang dia pakai dengan mengundangnya menjadi narasumber di acara yang bertajuk Serambi Islam. Sekarang topeng itu terbuka dengan jelas. Ternyata ia tidak lebih dari seorang pengecut dan penjahat kelamin Ferguson. Dan lucunya, yang membongkar bobroknya tersebut bukan orang lain, tapi istrinya sendiri. Diketahui, anggota DPR RI Komisi 8 itu memiliki 2 istri. Yang menjadi korban kebrutalannya adalah istri yang kedua, atau sebut saja namanya Bunga. Si istri kedua Bukhari ini baru-baru ini melaporkan suaminya ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI. Perkara yang dilaporkan pun agak ngeri-ngeri sedap, yakni kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah KDRT. Menurut pengakuan istrinya, si anak buah Ahmad Syaihu itu mulai melakukan KDRT sejak 2022 silam. Pokoknya berbagai macam kekerasan sudah diterimanya, mulai dari dipukul, ditampar, digigit, dicekik hingga dibanting.
Ternyata bukan Lesti Kejora doang yang pernah di smackdown oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar, tapi istri kedua Bukhari juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya kekerasan fisik loh yang dialami oleh istri Bukhari, tapi ia juga mengalami kekerasan psikis. Tidak jarang politisi pendukung Anies di Pilpres 2024 itu menghina fisik istrinya serta membanding-bandingkannya dengan perempuan lain. Ngeri. Buaya saja tidak pernah membandingkan pasangannya dengan buaya lain. Artinya si Bukhari ini lebih buaya dari buaya darat. Mirisnya, saat istrinya sedang hamil pun masih dijadikan sasaran kekerasan oleh Bukhari. Tubuh korban yang sedang berbadan dua itu diinjak-injak olehnya tanpa ampun sampai mengalami pendarahan segala. Benar-benar sadis. Dan benar-benar gak menyangka kalau ada kader PKS yang gak ada akhlak seperti itu. Dulu sih memang ada kader PKS yang kelakuannya bejat minta ampun, yakni Al-Huda yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Tapi caleg DPRD Pesaman Barat 2019 tersebut gak jelas latar belakang pendidikannya. Beda dengan Bukhari yang jelas-jelas alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Libya jurusan Syariah, serta alumni Universitas Islam Madinah Arab Saudi jurusan Ilmu Hadis dan Studi Islam. Tidak hanya itu, Bukhari ini juga merupakan jebolan pasca sarjana di Wifaq Madaris Salafiyah Pakistan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta jurusan Hukum Islam. Semestinya dengan bekal ilmu agama yang dimiliki sebanyak itu, tidak akan mau lagi menyakiti wanita, karena Islam sangat menghargai perempuan. Bahkan karena begitu mulianya perempuan di mata Islam, sampai-sampai ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Ilmu agama boleh tinggi, tapi kelakuan tetap saja nggak ada akhlak. Itulah beberapa ciri khas kader PKS, termasuk mantan presiden partai itu sendiri Lutfi Hasan Ishak yang dipanggil Ustadz tapi korupsi sapi. Terakhir apa yang terjadi? Bukhari Yusuf langsung kena karmanya. Ia terpaksa mundur dari anggota DPR RI dan dari PKS karena nggak kuat menanggung malu. Di samping itu, Bareskrim Polri juga sudah mulai bergerak mengusut kasus KDRT tersebut. Artinya apa? Si Bukhari ini bisa saja masuk penjara nantinya. Mudah-mudahan gol ya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?